Shalom, selamat datang di ibadah kebaktian sore Minggu 19 Januari 2025 dengan topik bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari-hari kami boleh Engkau sertai Tuhan. Engkau selalu menemani kami di dalam suka, duka, atau apapun pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah dari kasih karunia-Mu kami boleh melihat, kami boleh merasakan betapa mulia Engkau Tuhan, betapa besar dan ajaib Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini biarlah Engkau yang membuka hati pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami simpan dan menjadi pedoman kami di hari lepas hari depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan, layakkanlah kami Tuhan pribadi lepas pribadi ini untuk menerima pengampunan daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat Allah Hadir Bagi Kita. Berkatilah barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyanyikan ayat yang kedua, Allah hadir, sungguh hadir. Jemaatnya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah barui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu.
bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari nyanyikan lagu buku Ende Hupuji Holongni Rohamo. Hukum Tuhan untuk minggu kedua setelah Epifanias diambil dari titah kedua dan artinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian Bapa Kau Setia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan penuh syukur kita menyanyikan lebih dari harta kaulah segalanya. Lebih Dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar
maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Layaklah Segala Bangsa. Katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, Nyanyikan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekan dimuliakan, ditinggikan. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, minggu kedua setelah Epifanias, dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya,
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setiap orang akan ambil dan sudah akan tetapi Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Dengan sukacita mari kita nyanyikan lagu pujian Ajak Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita nyanyikan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus.
Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pengharapan. Yesus Tuhan, Yesus katakan agung dan perkasa, mega dan berjaya, perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjut dengan KOR Naposo Bulung HKBP. Salam. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 19 Januari 2025 dengan tema khotbah kita pada minggu ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias, yang artinya penyataan diri Allah. Kedua, berita duka cita. Pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, telah meninggal dunia Bapak Rudi Carlos Maringan Napitupulu SH dalam usia 53 tahun, meninggalkan seorang istri, Selviana Wijaya, alamat Komplek Perdagangan 1, nomor 21, RT 004, RW 007, Bintaro, Banjar Bintaro Perdagangan, NPJ 15
63. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di TPU Tanah Kusir. Mari kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga. Ketiga, kelahiran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga David Pontas Elkana Simangunsong SE, Febriana Elvien Boru Pangaribuan SE, alamat Jalan Dharma Putra 7 nomor 10, Komplek Kostrat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat, NPJ 1874. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Yang keempat, jemaat pindah. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Januari 2025, telah pindah ke anggota jemaat, yaitu Febriani Boru Sitanggang, Naposo, dari Banjarempua Ciputat, NPJ 2020, pindah ke GBI Lipo Cikarang. Yang kelima, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2025 pukul 21 WIB setelah selesai sermon paralado akan dilaksanakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Ujung Dorcas Siregar, Posma Boru Raja Guguk, bertempat di konsistori. Dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Pondok Pinang Pondok Indah untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Yang keenam, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 akan dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu. Masuk pukul 10.30 WIB, dimohon kepada orang tua agar menyuruh anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian gabungan sekolah minggu tersebut. Yang ketujuh, persembahan tanda kasih kepada penatua atau sintua pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tapisan penatuanya tetap. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 19 Januari 2025, dalam kebaktian pagi pukul 07.30, kebaktian siang pukul 10.30, dan kebaktian sore pukul 17 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan tanda kasih melalui amplop khusus kepada Inang Sintua Tiur Magdalena Boru Sitompul yang melayani Banjar Kampung Perigi yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 13 Februari 2025. Yang kedelapan, rapat huria. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pukul 9.00 WIB sampai selesai bertempat di Aula Sopo Praja akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran huria tahun 2025. Untuk itu diundang agar hadir seluruh pahlado, ketua dewan, ketua seksi atau kategorial, dan kepanitiaan huria dan utusan jemaat dari setiap Banjar 3 orang. Bahan rapat akan dibagikan melalui Sintua Banjar. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang kesembilan, Almanak 2025. Sehubungan dengan Sinode Godang tahun 2024 dan pemilihan pucuk pimpinan HKBP serta preses, maka percetakan almanak mengalami keterlambatan di mana adanya beberapa revisi dan perubahan isi. Dengan demikian diberitahukan kepada jemaat bahwa almanak baru akan kita terima pada bulan Februari 2025. Demikian untuk kita ketahui bersama. Demikian warga jemaat untuk kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari nyanyikan lagu Kidung Jemaat Yesus Segala-galanya. Kedua, Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kasih Kristus kami sampaikan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan menyapa kita di ibadah minggu kedua setelah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-62. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saudaraku dalam Kristus Yesus, boleh sambil Kak Putri, mohon slide-nya ditampilin. Teman-teman, topik minggu kita pada saat ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan yang pertama yang harus kita renungkan dalam peribadahan kita, perjalanan kehidupan kita, apalagi Tuhan sudah memberikan kesempatan waktu di tahun yang baru ini selama 19 hari. Dan kita berharap di hari-hari berikutnya semakin panjang lagi Tuhan tetap menyertai kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kebenaran dapat bersinar sehingga dunia melihat kemuliaannya? Lanjut Kak. Bagaimana kebenaran dapat bersinar sehingga dunia melihat kemuliaannya? Ini adalah dasar pertama pertanyaan terhadap diri kita masing-masing. Sehingga kebenarannya seperti apa yang harus kita tunjukkan? Dan kemuliaan siapa yang harus kita tunjukkan? Apa jangan-jangan kebenaran kita? Dan apa jangan-jangan kemuliaan kita? Jangan curi. Dan jangan cari kebenaranmu sendiri. Dan jangan cari kemuliaanmu sendiri. Tetapi yang pertama adalah lakukan, jalankan, dan hidupi kebenaran di dalam firman Tuhan. Sehingga dari aspek perjalanan kehidupanmu, saudara-saudara sekalian, apapun yang ada padamu, atau hanya sebatas menyapa temanmu saja, kemuliaan Tuhan nampak dari dirimu. Tidak perlu, mungkin di antara teman-teman di sini tidak ada yang pintar bernyanyi seperti Nafas Sepulung tadi. Tidak hanya mereka yang menyampaikan kemuliaan Tuhan dengan nyanyian itu.
dengan duduk sendiri di situ, melipat tangan, hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Dan ketika ada yang menyapamu atau bahkan meminta pertolonganmu dan engkau bantu, engkau juga sudah menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka tantangan yang paling besar adalah yang harus kita lihat dalam perjalanan kehidupan ini. Dan yang selalu berada dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan mau tidur saja, tertidur lagi atau bahkan mau bangun. Bahkan terkadang kita lalap, mau lelok bahasa Batak. Tidak tahu waktu. Karena apa? Karena ini. Lanjut Kak. Ini beberapa media sosial yang mungkin kita pakai. Lalu yang berikutnya, apakah kebenaran dan kemuliaan Tuhan kau pakai dari sini? Mungkin kita bisa jawab masing-masing dalam pribadi kita ya. Apakah engkau memancarkan sinar kebenaran Tuhan itu dari ini? Atau hanya sekedar scroll saja? Lihat-lihat mana yang mungkin seperti mana yang bisa akan menjadi bahan gosip. Mana yang bisa menjadi sesuatu hal yang bisa diviralkan kali. Atau jangan-jangan statusmu, update statusmu, selalu status yang mungkin kebenaran, merasa benar di atas kebenaran yang salah. Atau kesalahan orang lain dan kita merasa itu benar. Sehingga kita mencari supaya orang-orang lain memuji kita. Menghormati kita. Dan itu kita anggap sebagai kemuliaan. Boleh nanti kita cek atau lihat statusnya di WA atau Facebook, Instagram. Update status apa yang terakhir. Dan jangan-jangan ketika ada banyak orang teman kita. Teman sekantor, teman masa kecil, atau siapapun mereka. Besok pagi mungkin akan men-share firman Tuhan. Alah, langsung gitu. Atau tidak dibalas, atau hanya read saja. Atau bahkan kita menganggap itu hanya sebatas. Atau jangan-jangan kita juga tidak pernah men-share firman Tuhan dari media ini. Maka kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu tidak hanya melulu dari retorika kata saja. Tidak hanya ketika engkau pergi ke gereja. Tidak hanya ketika engkau menghadap orang tuamu. Tetapi dimanapun dan apapun yang ada padamu, termasuk media ini juga. Pakai. Untuk menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kalau topik kita tadi mengatakan seluruh bangsa-bangsa katanya tadi. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jangan dulu bangsa-bangsa. Circle pertemananmu dulu. Kantormu dulu. Keluargamu dulu. Kalau itu juga belum bisa kita laksanakan kebenaran firman Tuhan. Dan belum menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Kristus dari perjalanan kehidupan kita. Mungkin tidak banyak bangsa-bangsa yang akan melihat kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya dengan seruan nyanyian saudara tadi. Ada yang tepuk tangan. Ada yang begitu tadi menutup mata. Ada yang mungkin suara sudah melengking karena ketinggian. Tapi semuanya itu adalah karena kita merasa kebenaran firman Tuhan yang ada padaku. Maka aku layak memuliakan Dia dengan pujianku hari ini. Seperti itu. Lanjut Kak. Teman-teman saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam firman Tuhan ini, dalam nas ini. Lanjut Kak. Kita diminta untuk bagaimana tadi mengatakan. Allah itu mengatakan sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jangan pula ketika teman kita melakukan satu hal yang mungkin menyala bangku. Ya kan? Menyala temanku. Menyala bro. Gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan. Atau tidak mengarah. Atau tidak memberikan dampak. Cahaya. Cahaya yang bagaimana dulu? Apakah engkau sekarang ini, dan saya yakin, mungkin kita akan mengharapkan cahaya yang sebelah kanan itu. Cahaya terang yang indah, yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Saya sengaja dengan gambar tangan di situ. Karena aktivitas kita banyak dengan tangan ini. Dan itulah gambaran dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Apakah tangan atau gambaran seluruh hidup kita ini memberikan cahaya yang indah bagi mereka sekitar kita? Atau justru mereka silau? Atau justru mereka merasa seperti cahaya api itu yang membakar dan menghanguskan? Sekarang ada pilihan daripada kita. Engkau mau menjadi cahaya yang lembut, yang indah? Atau seperti cahaya api yang menghanguskan, yang membakar, yang menyakiti? Mengapa demikian? Sadar tidak sadar, itu semua karena kita tidak memahami apa makna daripada Kristus yang telah kita rayakan itu. Epifanias masih bisa kita menikmati bagaimana euforia daripada kelahiran Yesus Kristus. Apakah kita masih hidup dalam dosa itu? Gambaran seperti cahaya api itu. Dan yang kemudian saya harap kita adalah orang-orang yang selalu memancarkan cahaya yang lembut, yang penuh dengan Roh Kudus. Lanjut Kak. Itu sebabnya ada satu hal yang merusak kehadiran kita, yang selalu menyatakan imannya di gereja ini, dan yang selalu berdoa secara pribadi, dan yang selalu mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang baik. Ada satu hal yang merusak kehadiran kita di situ, yaitu sifat yang eksklusif. Karena dipenuhi dengan ego. Saudaraku yang terkasih, kalau kita telusuri latar belakang daripada nats ini, orang-orang Israel juga seperti itu, merasa terlalu eksklusif. Nanti Tuhan pun akan memberikan pengampunan kok. Tuhan nanti akan seperti ini kok. Tuhan itu maha baik kok. Tuhan itu ini. Dan mereka sesuka hati melakukan tindakan dosa. Bahkan ketika mereka dalam pembuangan juga, mereka juga tetap masih ragu dengan kuasa Tuhan. Mungkin juga di antara kita, bagi kita yang suka dengan kerja keras, harus perfeksionis, dan harus yang dipikirkannya itu, maka hasil yang terjadi, yang terwujud adalah karena karyaku, karena aku. Kalau bukan karena aku, karena kami, karena komunitas Napo Sebulung, karena remaja, karena ini. Dan ketika ada banyak orang yang mungkin tidak selaras dengan linear dengan pikiran kita mencoba untuk memberikan provokator atau isu-isu yang tidak baik. Dan itu mungkin bisa terlihat di tengah gereja kita, di ruang lingkup kerjamu juga, atau bahkan dalam komunitas pertemananmu di tengah masyarakat. Padahal kita tadinya merasa hidup inilah sudah terlalu benar. Itu sebabnya Mahatma Gandhi, lanjut Kak. Kita kenal Mahatma Gandhi, tokoh besar di India. Dan banyak para teolog dan juga banyak para orang-orang dunia ini memakai daripada cara berpikirnya. Kalau teman-teman bisa sering baca atau buku yang berpikir seperti Albert Einstein, bertindak seperti Mahatma Gandhi. Itu murah saja bukunya. Di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan atau bahkan dorongan semangat bagi kita. Bagaimana hidup praktis yang baik. Walaupun kita tahu Albert Einstein mungkin bukan orang Kristen, Mahatma Gandhi juga bukan orang Kristen. Tetapi firman Tuhan ada banyak di sana dari praktis perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya dia mengatakan ada banyak yang begitu cemerlang selalu menuangkan pikiran dan pendapatnya tentang hidup. Tetapi hampir semuanya tidak memiliki konsistensi menjalankannya, apalagi menghidupinya. Seperti itu. Maka pada saat ini, dalam central point atau inti daripada khotbah kita, sebagaimana tadi yang kami jelaskan,
kita lihat bagaimana Allah itu, Tuhan tidak pernah diam. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, katanya. Itulah baiknya Tuhan kita itu, teman-teman. Dia tidak pernah berdiam diri. Bagaimanapun perjalanan kehidupanmu, suka dan duka yang kau hadapi, dia tidak pernah membiarkanmu. Dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan waktu engkau tidur, tidak tahu apa-apa dalam sekitarmu, dia tidak pernah diam. Sekalipun kita sudah berbuat dosa. Maka hal yang sama juga yang dirasakan oleh Sion, yaitu Yerusalem atau bahkan orang Israel. Kita umatnya, aku tidak pernah dapat berdiam diri. Meskipun kita sering gagal atau sering melukai hati daripada Allah itu sendiri. Maka yang kedua, kita lihat bagaimana ketika Tuhan selalu bertindak dan dia yang menentukan. Menentukan apa? Dia telah menyebut engkau dengan nama baru. Dia telah menyebut engkau dengan nama baru. Kita lihat dalam ayat 2. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Nama baru bukan berarti yang namanya tadi surya menjadi sinar atau cahaya. Tidak diganti. Tetapi jiwa ragamu, pikiranmu yang baru diperbaharui oleh Tuhan itu sendiri. Supaya engkau berdampak menjadi orang yang memperlihatkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Karena dulunya kita ini bukan siapa-siapa. Kita dulunya adalah orang yang harus ditelan oleh maut itu. Tetapi lihat teman-teman. Lihat saudaraku yang terkasih. Sekarang ini kita bisa menikmati hidup dan dijamin lagi menerima kehidupan yang kekal. Maka isitulah hidup baru itu. Nama baru itu. Dia yang telah menetapkannya, bukan engkau, bukan opungmu, bukan tulangmu, bukan bapak atau mama kita. Tapi dia sendiri yang menetapkan itu. Maka kita akan melihat apa yang menjadi tindakan dan penetapan Allah di muaranya. Dia yang akan menetapkan engkau mengerti seperti mempelainya. Gambaran tadi adalah seperti mempelai kepada seorang suami kepada istri. Engkau tidak memiliki suami. Engkau tidak lagi sunyi katanya tadi. Artinya suami itu tadi gambar adalah Allah itu sendiri yang mendampingi kita sebagai mempelainya. Dia tidak membiarkan yang mempelainya itu sendiri. Tetapi ada suaminya yang mendampingi yaitu Allah. Yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Supaya kita memiliki identitas baru. Kalaupun kita sadar dan kita memahami dan kita pun mengingat tidak masalah. Masa lalumu yang mungkin sangat-sangat hancur sekali. Yang mungkin sangat-sangat tidak layak untuk diceritakan. Masa lalumu itu jangan pernah malu dengan masa lalumu yang kelam. Masa lalumu yang hancur. Lihat identitasmu akan dirubah oleh Tuhan. Karena kasihmu, karena kasih Allah tadi. Didorong dengan ketetapannya sendiri. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu. Sebab Tuhan telah merubahmu menjadi identitas baru, nama baru. Itu sebab tadi kita mengatakan, kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mungkin kita merasa sejauh ini sudah tahun 2025, sudah 19 hari saya melalui perjalanan kehidupan. Tapi sepertinya belum Tuhan menunjukkan doa-doaku di pukul 00 itu. Mungkin seperti itu kan? Tuhan, aku sudah panjang lebar berdoa kepadamu. Tepat di pukul 00 itu. Bercucuran air mata. Suaraku hampir habis. Bahkan tenagaku untuk beribadah. Ibadah siang pun tidak lagi. Mungkin seperti itu. Tapi sejauh ini mana Tuhan? Hasil dari doa gitu. Atau mungkin kita juga merasa kita tidak cukup baik, tidak layak.
Dan kita merasa tidak layak dihargai orang lain. Teman-teman, yang ingin saya katakan adalah, mau ditinggalkan teman-temanmu pun engkau, mau ditinggalkan sahabatmu pun engkau, mau ditinggalkan pacarmu juga engkau, mau ditinggalkan siapapun engkau, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Asalkan engkau betul-betul dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu. Bukan dari kebenaranmu atau kemuliaanmu sendiri. Boleh contoh sederhana yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana pedihnya teman-teman kita yang mungkin di lampu merah. Mereka yang yatim piatu. Mereka yang tidak punya keluarga. Dari golongan keluarga yang miskin. Harus minta-minta di sana. Bahkan ada yang mencat tubuhnya dengan manusia silver, katanya gitu ya. Tapi ketika ada seorang pejabat yang datang, "Nak, kamu mau gak jadi bagian dari keluargaku?" Dan dia mau. Dan dia lihat yang mengajak itu adalah seorang yang mungkin dia anggap adalah lembut. Dan dia yakini lembut. Dan ternyata puji Tuhan hidup dalam keluarga pejabat itu. Dan dia berubah. Tidak lagi dalam bagian orang yang meminta-minta tadi. Tidak lagi bagian orang yang miskin. Demikian juga hidup kita, saudaraku yang terkasih. Tidak lagi orang-orang yang tidak memiliki arah. Sebab kebenaran dan kemuliaan Tuhan telah ada dalam hidup kita. Amin. Maka pada saat ini yang berikutnya, yang kita lihat dari poin sentral ini adalah relasimu, hubungan kita kepada Tuhan yang bisa kita lihat bagaimana dikatakan tadi dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita harus percaya dengan janji Tuhan. Allah menyampaikan firman itu melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel. Maka pada saat ini juga Allah juga telah berjanji kepada kita. Dia akan yang selalu menetapkan, membimbing, mengarah dan mengasihi kita masing-masing. Dan tidak akan pernah telat. Tidak pernah tertunda atau bahkan dia tidak pernah ingkar janji. Kalau kita bisa pahami seperti lagu, janjimu seperti fajar pagi hari. Boleh kita nyanyikan bersama? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Maka hal itu juga dikatakan tadi di awal. Bagaimana caranya kebenaran itu bersinar dari hidupmu. Sebab kasih Kristus telah bersinar bagimu. Dan saya yakin kita akan mampu. Dan saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Maka pada saat ini saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lanjut Kak. Hidup kita harus berdasar daripada ini. Temukan kekuatan spiritual yang kuat di dalam Kristus atau yang disebut dengan Kristosentris. Lihat bagian kiri, di sana adalah cara kerja. Pola pikir, perjalanan kehidupan kita harus betul-betul dirangkai dalam Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di luar daripada Allah, Anak dan Roh Kudus, perjalanan kehidupanmu jangan harap berbuah dengan yang manis. Ketika kita dalam cara kerja pola pikir kita yang mendorong spiritual kita baik di dalam Allah Tritunggal, maka akan ada aksi yang nyata yang sebelah kiri itu. Aksi A aktif, K kreatif, S santun, I inisiatif. Aktif beriman, kreatif berpikir, santun dan inisiatif dalam merespon, berbuat dan lain sebagainya. Bahkan menghormati temannya juga. Tidak lagi ada perbedaan, sesuatu hal yang membentengi hidup kita, menunjukkan kebaikan Tuhan. Sebab Allah mengatakan engkau adalah milikku dan aku mengasihimu seperti seorang mempelai pria
mengasihi mempelainya. Adakah di antara kita sedangkan pacaran saja bisa jadi mati-matian, cintanya mati-matian kan? Apalagi kalau sudah berumah tangga, tidak lagi ada istilah kata cerai. Dan tidak lagi ada istilah kata berpisah. Sedangkan pacaran aja kita susah untuk berpisah, tidak mau. Apalagi kalau sudah menjadi istri. Seperti itu. Maka hal yang kita lihat dari cinta kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, demikianlah saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Maka apapun yang ada padamu teman-teman, saya yakin dan percaya kita semua di sini memiliki kelebihan yang banyak sekali, yang begitu sangat sempurna, yang begitu sangat indah, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Apapun itu, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memberitakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, supaya kita dan seluruh bangsa sesuai dengan topik itu ikut juga menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya dorongan daripada Tuhan Allah itu sendiri tetap yang akan mendorong kita dan yang membekali kita, sehingga betul-betul kasih kita adalah kasih yang nyata yang kita terima daripada Tuhan, bukan kasih yang ada apanya. Ibaratnya seperti seorang cewek mungkin sama laki-laki, ada uang abang, ku sayang. Gak ada uang abangku, amang tahe. Pernah seperti itu, ada cerita seorang suami dan istri. Si suami sering lama pulang malam karena harus pergi ke Lapo. Tahu Lapo ya? Kumpulan bapak-bapak untuk minum kopi, minum tuak dan lain sebagainya. Pulang malam dan diketokin rumahnya. Ma, buka dulu, di luar saja engkau. Tolonglah ma, buka dulu, berjanji pun aku besok gak akan telat lagi masuk ke rumah. Di luar aja kau, gak ada pikiranmu. Kau tinggalkan kami tiap malam, pulang subuh. Ya udahlah kalau begitu, yang ku khawatirkan bukan diriku ma. Uang ini mau kemana nanti, dirampok orang nanti. Oh iya ya, sini mas. Dari tadi gak kau kasih tahu, Asia kata. Ya udahlah nah, uang hilang masuk, aku di luar saja. Gak usah lah, masuklah emang, masuklah mas. Bayangkan coba. Maka pada saat ini juga kita yakin dan percaya respon dan kehidupan kita bukan seperti itu. Tetapi memang betul-betul pure dengan kita ini adalah yang telah dibekali dengan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu dan semakin bersinar dimanapun kita berada, karena terlihat dari perjalanan kehidupan kita. Sebab Tuhan sudah berjanji dan menetapkan itu, maka nikmatilah dan kita akan menikmatinya bersama dengan bangsa-bangsa. Amin. Kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang layak dimuliakan. Engkau yang telah menaungi kehidupan kami dengan naungan Roh-Mu yang kudus, dengan kebenaran-Mu, cinta kasih-Mu. Maka ajar kami ya Tuhan untuk melihat kebenaran dan kemuliaan-Mu, sehingga kami mampu Engkau pakai menjadi alat-Mu, menunjukkan kebenaran dan kemuliaan-Mu di tengah pekerjaan kami, di tengah pertemanan kami, di komunitas kami, di pelayanan kami, di tengah gereja, di tengah bangsa ini, bahkan seluruh bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan-Mu. Kalau melihat dari setiap kelemahan dan kekurangan kami, mungkin kami ragu. Kami mungkin tidak layak. Dan kami merasa tidak mampu.
Karena bisa jadi karena kami dipenuhi dengan keegoan, dipenuhi dengan pikiran dan gaya hidup yang terlalu eksklusif. Tetapi kami mau diperbaharui oleh Engkau. Sebagaimana Engkau mengatakan nama baru. Tuhan yang maha baik, banyak tantangan rintangan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan ini. Maka apapun yang ada pada kami, apapun alat yang bisa kami lakukan, semuanya kami berdayakan, kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga namamu semakin bersinar dan janjimu betul-betul nyata. Kami lihat sebab cinta kasihmu tidak pernah terlambat, tidak pernah tertunda. Ya Tuhan yang maha baik, mampukan kami dan pimpin kami untuk menyatakannya. Pakai setiap teman-teman saudaraku yang terkasih di sini, orang tua kami, untuk menjadi pribadi yang betul-betul dipenuhi dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kami dari usia yang paling muda atau bahkan yang sudah tua sekalipun tetap menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan di ibadah ini, sebab kami mendengar dan Engkau mengaruniakan seorang putri bagi keluarga David, Pontas Elkana Semengunsong, Inang Febriana Evelyn Boru Wangaribuan. Pakailah kedua orang tuanya menjadi alat-Mu, memberikan didikan yang baik untuk membentuk mentalitas putrinya baik dalam tumbuh kembangnya, sehingga menjadi putri yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, dan yang akan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin perjalanan kehidupan Inang Sintua Tiur Magdalena Borsitompul, yang akan segera memasuki masa pensiun, yang telah akan berumur 65 tahun sesuai dengan ketetapan di tengah gereja MHKBP. Tuhan yang telah memakainya, maka tetaplah pakai dia Tuhan dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang hamba yang betul-betul rendah hati, yang betul-betul selalu mau dipakai untuk memberitakan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Sehat dan panjang umurlah beliau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, dan yang merayakan bagi mereka yang kesehatannya, yang telah sembuh dari sakit penyakit, yang merayakan kenaikan karir, studinya dan lain sebagainya. Tuhan yang menjaga mereka. Secara khusus Tuhan Engkau memampukan bagi mereka yang sedang berjuang dan bergumul dari setiap beban rintangan yang mereka hadapi. Secara khusus mereka yang sedang sakit. Diana Francisca Boru Gultom, Nyonya Leni Tiam Sapak Pak Boru Gultom, Tesalonika Boru Tampu Bolon, Pendeta David Utahayan, Revito Manuel Hasudungan Manik, Sintono Torano Semula Tua, Pardede Nyonya Ehutahayan Boru Sagian, Nyonya Sinto Winadap Boru Pasaribu, Nyonya Sinto Yos Majuntak M Boru Sagian, Nyonya T Sagian Boru Siahan, Nyonya Saro Masdelina Butar-Butar Boru Serait, Nyonya E Simajuntak Boru Seberani, Dr. Randos Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Simbulum Boru Siahan, Nyonya Hahutahayan Boru Siagian, Manarsar Barimbing Sintua Insinyur Emasi Hombing, Sintu Naturanus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang. Yang bisa kami sebutkan namanya ataupun yang tidak bisa, yang di tempat ini ataupun yang di rumah sakit atau bahkan yang di rumah mereka, dalam kasih-Mu, dalam sentuhan tangan pengasihan-Mu dari ujung kepala sampai ujung kakinya, mereka sembuh. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah seruan kami ini dan dimuliakanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dan kita bernyanyi.
sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu NKB Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggerak. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkah, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah, angin siraman dari sang Penahan. Musik saja memuji Tuhan. Kristus dengan kasih-Mu. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Sambil bangkit berdiri. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, di mana perlu Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Yang melihat pagi Tuhan di tempat maha tinggi, terasa diragukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi manusia Kami segenap pengurus dan pelayan kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.